ih kenapa sih ini kok kerjaan numpuk banget gitu, ih kenapa sih ini atasan kok rewel, ih kenapa sih ini temen kok gak suka gitu, gak suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my podcast. Perkenalkan nih, nama saya Rifai. Ya, coba-cobalah buat podcast, siapa tahu bermanfaat buat teman-teman semua. Nah, karena ini merupakan podcast pertama dan direkam tepatnya pada tanggal berapa nih ya? Tanggal 19 Juli 2020, hari Minggu. Kenapa sih Pak buat podcast? Ya, hanya mengisi kekosongan lah, berbagi kepada teman-teman semua. Siapa tahu ada kebermanfaat di dalamnya, ada kebermanfaatan yang dapat diambil untuk teman-teman semua. Oke, teman-teman semua, tadi udah dikenalin, nama saya Rifai. Dan kali ini, saat ini udah alhamdulillah gitu ya, udah bekerja ya, udah menjalani kehidupan yang berbeda dari bulan-bulan sebelumnya. Kalau bulan sebelumnya masih berstatus sebagai mahasiswa, ya sekarang bukan lagi mahasiswa, mungkin jadi mahasiswa beberapa bulan lagi gitu ya, mohon doanya saja. Nah, kali ini saya akan membawakan podcast dengan judul yaitu New Chapter. Nah, saat ini kita itu kan lagi sedang dalam masa pandemik ya. Dalam masa pandemik. Sadar atau tidak sadar, lihat dengan jujur, dengan hati dan pikiran, sejujurnya pandemik ini kenapa sih kok jadi viral seperti ini? Kok jadi masalahnya sangat besar? Apakah ini hanya sesuatu yang dibesar-besarkan ataukah bagaimana? Ya, terlepas daripada itu, saya juga gak tahu. Tetapi ya kita mah santai aja lah, enjoy jalaninya. Toh pandemik ataupun tidak pandemik, tetap kan amal kebaikan mah dicatat, amal keburukan mah dicatat. Jangan terlalu memikirkan pandemik atau tidak pandemiknya, tapi pikirkan bagaimana kita bersikap, bagaimana kita berbuat, bagaimana kita terus melakukan amal kebaikan. Oke, teman-teman semua, telah jutaan detik dilalui ya, sadar atau tidak sadar, jika dipikirkan kembali, berapa juta detik kita sia-siakan, mulai kita lahir sampai saat ini. Saat ini saya berumur 23 tahun. 22 gitu ya. 22 tahun. Umur 22 tahun. Nah, berapa juta detik gitu ya yang telah disia-siakan. Apa yang telah dilakukan sampai saat ini? Kita sering beranggapan bahwa keadaan sulit menerjang karena sudah garis kehidupan. Teman-teman semua, dalam kehidupan dunia ini gak ada yang sulit, tetapi kita yang mempersulitnya. Gak ada masalah, tetapi kita yang memasalahkannya. Coba saja, kita kalau menghadapi masalah, menghadapi suatu masalah atau ujian, itu gak akan jadi masalah kalau kita ngerjainnya dengan benar. Kita mah berbeda, kita mah suka mempermasalahkannya. Ih kenapa sih ini kok kerjaan numpuk banget gitu, ih kenapa sih ini atasan kok rewel, ih kenapa sih ini temen kok gak suka gitu, gak suka. Kuncinya bukan dari masalahnya, tapi dari kita sendiri gitu loh, yang melakukan kehidupan ini.
Tapi pernahkah berpikir bahwa setiap yang kita dapatkan hari ini adalah buah dari langkah yang kita ambil jauh dari sebelumnya? Apa yang kita raih hari ini adalah buah langkah yang kita ambil jauh hari sebelumnya. Contoh, saya sekarang berprofesi sebagai seorang guru. Nah, hasil yang saya dapatkan hari ini merupakan rangkaian langkah jauh hari sebelumnya, mulai dari sekolah SD, SMP, SMA, kuliah, dan keterima sebagai seorang guru dan bekerja sebagai seorang guru. Itu merupakan proses yang sangat lama. Terus gimana kalau saat ini kita dalam keadaan terpuruk? Ya mungkin itu juga merupakan hasil dari langkah yang kita dulu. Kalau sekarang kita banyak duit, ya mungkin dulu kita sering nabung. Kalau kita sekarang banyak ilmu, ya dulu mungkin kita sungguh-sungguh dalam sekolah, dalam pesantren, sehingga ilmunya banyak gitu, bermanfaat. Nah, poin penting dari ini adalah kita harus muhasabah diri. Bahwasanya setiap yang kita dapatkan hari ini adalah buah dari langkah yang kita ambil jauh hari sebelumnya. Benar kan ya? Gak salah. Mengisi gelas dengan air kotor, memahat cerita di atas air, mencoba membasahi daun talas. Sok, apa yang kalian pikirkan dengan 3 kalimat tersebut? Ya, tidak berguna ya, sia-sia, dan mungkin ada beberapa orang yang mengatakan itu kurang 1 sendok makan. Itu hanya 3 dari sekian langkah yang telah diambil dengan begitu gagah berani, seolah-olah akan memberikan kebermanfaatan kemudian hari. Kita melakukan ketidakbermanfaatan, tapi kita percaya bahwa itu akan manfaat di kemudian hari. Mungkin itu adalah pemikiran tolol gitu kan, pemikiran yang kurang sehat dan perlu diluruskan. Masa iya sih hari ini kita melakukan keburukan, esok hari kita akan mendapatkan kebaikan? Bukankah sesuatu yang menimpa itu berdasarkan diri kita sendiri, berdasarkan apa yang telah kita lakukan? Karena apa yang kita lakukan, itulah yang kita dapatkan. Mari lihat dan sadari oleh pikiran dan hati yang bersih, berapa banyak kegiatan yang tidak bermanfaat yang diistiqomahkan sampai hari ini. Ya mungkin untuk perempuan-perempuan ya, kalau perempuan kan sekarang lagi booming ini nih, booming Korea gitu. Berapa jam kalian menonton film Korea, dan berapa jam kalian terus memikirkan film-film tersebut? Aku belum nonton. Apakah itu bermanfaat? Ya boleh sih nonton dikit-dikit lah, tapi jangan kelamaan dan jangan diistiqomahkan. Buat apa gitu? Karena yang patut diistiqomahkan hanya kebaikan. Cukup, tidak perlu dilanjutkan. Bibit kegagalan harus kita hentikan. Dalam keadaan apapun, jauhi segala yang membuat kita jauh dari kebaikan. Berkomitmen kepada diri sendiri untuk meninggalkan kesia-siaan yang telah dibangun sekian lama untuk digantikan dengan hal-hal yang lebih bermanfaat. Memulai kembali lembaran baru dengan harapan bisa lebih baik. Semakin taat dan bermanfaat, semakin iman berkepribadian. Bismillah, teguhkan dan yakinkan hati serta bersiaplah bertempur dengan segala rasa sakit ketika memutuskan meninggalkan kesia-siaan. Benar loh teman-teman, ketika ada seseorang yang memutuskan untuk meninggalkan kesia-siaan, banyak sekali godaannya. Coba saja kalian lihat atau kisah-kisah dari yang mereka yang pernah hijrah ataupun mereka yang mu'alaf. Pasti itu ada rasa pahit yang tidak terbayangkan sebelumnya. So, mari kita sama-sama untuk membangun diri lebih baik lagi. Ya,
Ini merupakan podcast pertama saya dan semoga ada bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, thank you, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hold on a second, I love this moment, yeah. Just stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment,